sementara dari Sriwijaya FC, Kate Kayamba Gams. Dan pasukan The Lobster asuhan Haji Mustaqim. Ya, kita lihat di sini Bung Opan bahwa memang lini depan mereka masih mengandalkan trio asing dengan masuknya Marcio Sosa akan membuat Danilo Fernando dan Cristiano Lopez juga menjadi lebih menggigit karena kita tahu Danilo bisa menjadi jangkar di situ. Ini memang kesempatan besar buat Deltras untuk membuat kejutan besar karena lini depan mereka cukup berbahaya. Di sini kita Dan lihat Laskar Wong Kito, Bung, Sriwijaya FC asuhan Ivan Kolev. betul, kita lihat bahwa memang kembali trio atau tridente maut Kate Kayamba, Budi dan Angjuan di sini yang diandalkan oleh Sriwijaya. Tapi kita lihat tidak ada Claudiono yang pemain berhasil yang menjadi libero yang betul-betul salah satu pilar keberhasilan Sriwijaya memenangi Inter Island dan Community Shield. Danilo Fernando lengkapnya, pemain asal Brasil, dan ini dia Budi Sudarsono, pemain yang pada 2 musim lalu bergabung bersama Sriwijaya FC dan hanya menciptakan 1 gol. Bersama Park Jung Hwan di depan, Budi dan juga Jung Hwan tentunya menjadi andalan Ivan Kolev. Pelatih yang juga pernah menukangi timnas Indonesia beberapa tahun yang lalu. Ya, dan dia pelatih timnas U19 dan U21 Bulgaria dan juga timnas Myanmar. Pernah menangani Persija, Persipura, dan Mitra Kukar. Dan ini dia Mustaqim, pelatih Delta Sidoarjo, pelatih yang masuk menggantikan Nusiatra. Kita tahu Nusiatra berhasil mengangkat performa dari Delta Sidoarjo dan menempatkan mereka untuk kembali berlaga di Jarum Indonesia Super League. Dan ini dia babak pertama, Delta Sidoarjo melawan Sriwijaya FC dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Lemparan ke dalam Sriwijaya FC, Ponario Astaman. Pelanggaran pertama tampaknya dilakukan oleh Supardi terhadap kapten kesebelasan Delta Sidoarjo, Ferry Aman Saragi atau FAS. Danilo Fernando, sebuah lob dari jarak yang cukup jauh, berusaha menempatkan bola. Danilo Fernando. Ya, memang tipikal Danilo ya. Kita tahu salah satu kelebihan dia adalah tendangan jarak jauh, cannonball. Setiap ada kesempatan dia tidak pernah ragu untuk melepaskan. Sayang kali ini melambung jauh. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Kali ini Muhammad Ridwan, mantan pemain Pelita Jaya Karawang. Musim ini Delta Sidoarjo masih diperkuat oleh beberapa pilar mereka di divisi utama yang lalu. Tidak banyak pergantian yang mereka lakukan menyambut musim pertama mereka di Jarum Indonesia Super League. Ya, mereka membeli 2 mantan pemain Primavera yang di Davonsoro, Bejo dan Anang Mahruf, yang memang penampilan kedua pemain ini tidak pernah menurun. Kembali mampu dipatahkan oleh Firman Utina. Park Jung Hwan, musim lalu Park memperkuat PSM Makassar. Ya, nama Park menjulang ketika di pertandingan All Star melawan Arema. Kita ingat bagaimana All Star mengalahkan Arema 5-4 dan Park mencetak 2 gol. Sejak itu klub-klub besar mengincar dia dan dia memilih Sriwijaya, Bu. Offside. Tampaknya offside Anang Ma'ruf, mantan pemain Persebaya Surabaya. Ya, dan terakhir di Davonsoro. Iya.
Octavianus Maniani, pemain yang musim lalu juga memperkuat Persitara Jakarta Utara, mendapatkan kepercayaan penuh dari Ivan Kolev. Ya, Okto sekarang sudah menjadi salah satu idola di Sriwijaya karena dia juga berperan besar di Inter Island. Bagaimana pemain mungil ini bisa meliuk-liuk mendekati gawang lawan, dan kita perhatikan di sini memang 3 menit pertama pertandingan masih berjalan lamban, datar, memang masih mencoba mempelajari kelemahan atau strategi lawan. Tapi kita lihat bagaimana Deltras tidak merasa inferior di sini walau mereka menghadapi tim bertabur bintang. Kembali dibuang saja oleh Mujib Ridwan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya di daerah pertahanan. Deltras Sidoarjo bersiap-siap. Otto Maniani, Budi Sudarsono, Firman Utina. Sebuah crossing ke kotak penalti, ada Jung Hwan di sana. Ponario Astaman, Kit Kayamba Gams melebar ke kiri kali ini. Muhammad Ridwan, kembali ke Ridwan, kerjasama 1-2-3, maksudnya dengan Budi Sudarsono. Cristiano Lopez kali ini berusaha melewati Gunawan, gagal. Cristiano Lopez, tampaknya pelanggaran bagi Deltras Sidoarjo. Setelah Gunawan berusaha menghalang-halangi laju Cristiano Lopez. Marcio Souza tadi, sebuah tendangan keras dari sudut yang cukup sempit. Mantan striker Persela Lamongan, dan ini dia pelatih yang sukses mengantarkan Deltras, Nusiatra, dan juga manajer mereka. Dia tidak bisa menangani secara langsung tim Deltras karena lisensinya belum memenuhi kriteria sehingga Mustaqim masuk di hari-hari terakhir. Cristiano Lopez, pemain yang juga sempat membela Pelita Jaya dan juga PSIS Semarang, kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Deltras. Anang Ma'ruf tampaknya bersiap-siap. Danilo Fernando. Anang Ma'ruf bertiang jauh. Kembali ke Anang. Bayang-bayang oleh Kit Kayamba Gams. Lebar ke kanan, Anang Ma'ruf, Danilo Fernando, pemain asal Brasil. Masih Danilo, mudah saja Anang Ma'ruf yang dituju. Cristiano Lopez kembali ke Danilo Fernando, mengangkat bola ke tiang jauh. Cukup cekatan mantan penjaga gawang Persela Lamongan, Fauzal Mubarok. Ya, menarik kita lihat kerjasama Cristiano Lopez dengan Danilo. Hanya saja memang belum cun dengan Marcio Souza yang baru di hari-hari terakhir bergabung. Alangkah bagusnya kalau ketiganya in dalam irama permainan sehingga bisa merepotkan pertahanan Sriwijaya, Bung Oban. Budi Sudarsono, Otto Maniani maksudnya, berhasil dipotong oleh pemain bertahan Deltras Sidoarjo. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Octavianus Maniani terhadap Hoirul Masuda. Cristiano Lopez disapu saja oleh Gunawan. Bukan pelanggaran. Danilo Fernando. Pendek saja ke Lopez. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Gunawan terhadap Lopez yang memang terlihat begitu ketat mengawal pergerakan Cristiano Lopez. Ya, memang ini tipikal Cristiano Lopez, diving yang harus diwaspadai oleh pemain belakang Sriwijaya. Kita lihat bagaimana dia menjatuhkan badan. Ini salah satu trik yang harus diwaspadai. Ini memang sering diperlihatkan Lopez ketika bermain di Pelita dan itu membuat dia menjadi salah satu penyerang yang berbahaya.
melahirkan tendangan bebas yang kedua di awal-awal babak pertama ini bagi The Lobster. Kita nantikan mampukah Deltras membahayakan gawang Fauzal Mubarak, tampaknya akan dieksekusi oleh Marcio Souza. Bersiap-siap Cristiano Lopez. Dari jarak tembak yang sangat ideal. Salah satu spesialisasi bagi Marcio Souza. Marcio Souza! Wow! Masih membentur Mr. Gawang Sriwijaya FC. Ya, luar biasa Bung, bagaimana sebuah tendangan pressing yang sangat bagus, membentur tiang, dan ini yang kita katakan tadi, mereka tidak sedang merasa menghadapi tim yang luar biasa, bahkan kita lihat 2 peluang mereka ciptakan, sementara sejauh ini Sriwijaya belum begitu luar biasa. Kita lihat bagaimana Fauzal Mubarak sudah out of position, sayang membentur tiang. Betul sekali Bung Berry, dan tampaknya kekhawatiran Ivan Kolev menghadapi tim promosi yang senantiasa dibarengi semangat menggebu-gebu. Ya, semangat mereka pasti 2 kali lipat untuk membuktikan diri. Tim promosi yang mengalahkan tim bertabur bintang. Ya, kalau kita perhatikan Bung, mengapa sepertinya serangan Sriwijaya tidak begitu menggigit. Kita lihat memang ada 1 orang yang hilang di tim ini. Kita tahu bagaimana Zarahan sudah pindah ke Persipura. Dia merupakan salah satu playmaker terbaik 3 tahun terakhir di liga tertinggi, kasar tertinggi di Indonesia. Sekarang peran itu diambil oleh Firman dan Ponaro yang belum berjalan baik. Sehingga tridente mereka yang begitu bagus belum banyak mendapat umpan-umpan bagus untuk mencetak gol. Kontrol bola yang kurang cermat dari Kate Kayamba Gams. Kembali hanya melahirkan lemparan ke dalam. Bagi The Lobster, ini dia pelatih anyar Sriwijaya FC. Ivan Kokolev, pelatih asal Bulgaria. Firman Utina, pemain yang musim lalu membela 2 klub sekaligus, Pelita Jaya dan juga Persija dalam 1 musim. Kate Kayamba Gams. Wow, berbahaya, terlambat Park Jung Hwan. Budi Sudarsono kali ini tampaknya mengenai lengan Budi Sudarsono. Pemain yang musim lalu membela Persib Bandung. Sebelumnya Budi sudah sempat bergabung bersama Sriwijaya FC. Di bawah Rahmat Darmawan, Budi hanya berhasil mengemas 1 gol dalam 1 musim. Pada musim 2003 yang lalu, Budi juga menjadi salah satu pilar andalan dari The Lobster atau Delta Sidoarjo. Dan pada saat itu, Budi dengan meyakinkan berhasil mengemas 19 gol dalam 1 musim. Sebuah pencapaian terbaik yang pernah ditorehkan oleh Budi Sudarsono dalam Liga Indonesia. Muhammad Ridwan pendek saja ke Kate Kayamba Gams, offside tampaknya. Ya, ini bisa menjadi masalah buat Sriwijaya karena mereka belum memiliki seorang playmaker yang bisa memecah kebuntuan, bisa memberi atau membuka peluang bagi 3 penyerang mereka yang notabene sebenarnya naluri penyelesai atau pencetak gol, bukan pemberi umpan seperti Danilo. Ya, kita tahu bahwa musim ini Sriwijaya FC harus melepas Zarahan. Betul. Kembali Cristiano Lopez, masih Lopez. Danilo Fernando kembali ke Lopez. Terjatuh, kita lihat Lopez. Kita nantikan keputusan wasit Najamuddin. Tampaknya
Najamuddin, wasit yang memimpin jalannya pertandingan sore ini, melihat bahwa ada kesengajaan dari Lopez menjatuhkan diri di kotak penalti Sriwijaya FC. Ya, ini memang bisa jadi hal yang merugikan buat Lopez karena dia terlalu sering jatuh dan di free kick. Ketika hal seperti ini yang sangat menentukan, wasit menganggap ini 50-50 gitu. Ini memang di satu sisi Lopez merupakan striker yang tricky, penuh tricky, tapi juga bisa merugikan dia sendiri atau merugikan timnya, Bung Opan. Kembali pelanggaran tampaknya terhadap Ottomaniani. Tampak kesakitan Ottomaniani, pemain yang juga pernah membela PSMS Medan beberapa musim yang lalu. Manajer tim Bung Zainuddin. Ya, tubuh kecil memang rentan cedera dan ini bisa, kalau memang dia tidak bisa melanjutkan pertandingan, di situ ada Arif Susiono yang tadi siang Kolev katakan sengaja disimpan, tidak diturunkan lawan Arema, padahal Arif saat ini salah satu kandidat pemain timnas yang sangat diunggulkan karena usia muda sudah mampu menerobos jajaran elit timnas. Ya, dilematis memang. Artinya Sriwijaya datang dengan 2 gelar, menyandang 2 gelar, sementara Deltras hanya sekedar tim promosi, bahkan mereka hanya runner up. Sehingga bisa saja Sriwijaya merasa di atas angin, justru menjadi beban pada pertandingan sore ini karena kita lihat bagaimana dalam hal fighting spirit justru anak-anak The Lobster yang lebih terengginas dibanding Sriwijaya. Ya, dan akhirnya wasit Najamuddin mencabut kartu kuning yang pertama pada pertandingan sore ini setelah Kate Kayamba Gams dilanggar oleh Dodok ya Anang. Ya, sebuah kartu kuning yang pantas. Sebuah aksi oleh Dodok Anang yang sangat membahayakan Kate Kayamba Gams. Tendangan bebas Budi Sudarsono. Langsung ke tiang jauh. Budi Sudarsono masih berhasil ditip oleh penjaga gawang The Lobster, Yanuar Fernando. Kembali Budi Sudarsono, masih mampu dihalau oleh Anang Ma'ruf. Masih di daerah pertahanan Delta Sidoarjo Pajungwan kali ini. Kembali dibuang saja oleh Dodok Anang. Dan kembali melahirkan tendangan pojok bagi Sriwijaya FC. Bersiap-siap Kate Kayamba Gams. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Kate Kayamba Gams terhadap penjaga gawang Yanuar Fernando. Ya, memang terjadi gangguan yang
sangat berbahaya buat penjaga gawang Uni di sini. Ya, Yanuar Fernanda. Iya. Kembali serangan balik melalui Budi Sudarsono dari sisi sebelah kiri. Masih Budi. Berpindah ke kanan Budi Sudarsono. Terlalu deras bola yang dilepaskan oleh Budi Sudarsono. Gagal dikejar oleh Octavianus Maniani. Ya memang kita lihat sebenarnya bola itu berjalan pelan. Hanya saja memang kaki Okto sudah cedera. Tidak bisa menerima umpan yang sebenarnya cukup bagus dilepas oleh Budi tadi. Bukan pelanggaran sekalipun tadi Gunawan mengangkat kaki terlalu tinggi. Offside Jungwon. Pemain asal Korea. Ini adalah merupakan tim ketiga yang dibela oleh Jungwon sepanjang kiprahnya di Indonesia Super League. Ya, dan dia mantan pemain Jeonbuk Hyundai di Korea. Dan salah satu pemain senior, kita tahu bahwa pada Asian Games 2000 dia tandem dengan Ang Ju-wan yang kita kenal sangat fenomenal di timnas Korea Selatan. Marcio Souza dibiarkan saja, hanya menghasilkan tendangan pojok yang pertama bagi Delta Sidoarjo. Setelah tendangan keras yang dilepaskan oleh Lopez tadi mengenai pemain bertahan Sriwijaya FC. Kapten kesebelasan Ferry Aman Saragi, maksudnya ke Danilo Fernando, namun lebih dekat ke Fauzal Mubarok. Musim ini, manajemen Sriwijaya FC mematuk target yang sangat muluk. Mereka bercita-cita untuk meraih 5 gelar sekaligus, di mana 2 diantaranya telah mereka raih, yaitu pada Inter Island Cup dan juga Community Shield beberapa saat yang lalu. Tiga gelar lainnya yang masih tersisa, yaitu Indonesia Super League, Piala Indonesia, dan AFC Cup. AFC Cup. Ya, ini yang kita katakan tadi bahwa cederanya Okto akan membuat kesempatan besar buat Arif Siono yang tidak diturunkan di Community Shield lawan Arema, yang Kolev katakan memang sengaja disimpan untuk laga penting, laga perdana di ESL, karena kita tahu Sriwijaya selalu mencatat hasil buruk di laga perdana mereka di Liga Indonesia. Mereka tidak pernah meraih kemenangan di laga perdana sejak tahun 2005. Park Jung-hwan lebar ke kiri, Kit Kayamba Gams yang dituju. Memasuki daerah pertahanan Deltras, Budi Sudarsono maksudnya kembali ke Kit Kayamba Gams. Ya, kita lihat lagi bahwa Budi bukan pengumpan yang baik. Memang dia penyelesai peluang yang baik, tapi bukan pemberi peluang bagi rekan-rekannya. Berbeda dengan peran yang selama ini dimainkan oleh Jarahan, yang merupakan salah satu playmaker terbaik di 3 tahun terakhir Indonesia Super League. Lopez kembali mampu dicuri oleh pemain Sriwijaya FC, Ponario Astaman tadi. Disapu saja oleh Gunawan, terlepas bola, Park Jung-hwan ada di sana. Oh, sebuah situasi yang nyaris membahayakan gawang Deltras. Ya, sore ini memang menarik melihat 2 penjaga gawang. Dua-duanya adalah cadangan. Yanuar merupakan cadangan dari Yuni Irawan. Sementara di Sriwijaya, Mubarok merupakan cadangan dari Ferry Rotinsulu yang sedang cedera. Ya,
kita lihat bagaimana Persijam sudah unggul 1-0. Danilo Fernando, pemain berusia 31 tahun yang dituju Marcio Souza, masih berhasil dikuasai oleh Juprianto, Ahmad Juprianto. Ya, sebenarnya kita lihat bahwa dari 10 serangan yang dilakukan oleh Deltras, 10 serangan itu dibangun oleh Danilo dan Cristiano Lopez. Artinya memang untuk mematikan serangan dari Deltras, Kolev cukup memerintahkan pemain belakangnya lebih memperhatikan Cristiano Lopez dan Danilo. Dan untuk Cristiano Lopez, kita tahu di belakang dari Sriwijaya ada 2 mantan pemain Pelita yang mengenal karakter dia, Ridwan dan Supardi. Iya, Ya, kita memang- melihat bagaimana reaksi dari Ponario Astaman yang sedikit emosi, Ya, dia marah. menghasilkan kartu kuning yang kedua dari saku wasit Najamuddin. Pemain yang musim lalu senantiasa dipercaya sebagai kapten kesebelasan Betul. oleh Rahmat Darmawan. Dan sekarang peran itu diambil oleh Kate Kayambagam. Dari Aman Saragi ke tiang jauh berhasil disambut oleh Fauzal Mubarok. Pelanggaran tampaknya dilakukan Marcio Souza terhadap penjaga gawang kedua Sriwijaya FC, Fauzal Mubarok. Ya, kalau kita perhatikan dengan jernih, sebenarnya tidak ada pelanggaran di situ. Kita lihat bahwa tidak ada gerakan dari penyerang-penyerang Deltras yang mengganggu penjaga gawang Mubarok. Cuma mungkin wasit melihat hal lain dalam pelanggaran itu karena posisi dia lebih dekat. Mantan pemain Persitara dan juga PSMS Medan. PSMS Medan, Octavianus Ottomaniani harus digantikan oleh Arif Suyono pada menit ke-23 tadi. Anang Ma'ruf, Bejo Sugiantoro, 2 mantan pilar Persebaya Surabaya. Pemain yang musim lalu juga sempat berlabuh bersama Persidafon Davon Soro. Di lini belakang Sriwijaya FC musim ini, mereka juga berhasil menarik Rahmat Latif, pemain muda, pemain masa depan Indonesia yang musim lalu memperkuat Persiram Raja Ampat. Kate Kayambagams, Muhammad Ridwan, Anang Ma'ruf, mudah saja terbaca oleh barisan pertahanan Sriwijaya FC. Serangan yang dibangun oleh Deltras Sidoarjo. Pelanggaran Kate Kayambagams terhadap Dodok Anang. Musim lalu Kate Kayamba berhasil menciptakan 14 gol terhadap Sriwijaya FC. Dukungan yang luar biasa terus diberikan oleh pendukung setia The Lobster, Delta Mania. Ferry Aman Saragi, Cristiano Lopez kembali ke Saragi. Kita lihat bagaimana Lopez selalu Ya. jatuh dan melakukan protes kepada wasit. Ini bisa saja merugikan karena wasit bisa lebih banyak mengabaikan setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap dia karena dia terlalu banyak melakukan gerakan-gerakan yang memprotes wasit. Sapu sa Firman Utina, Arif Suyono kali ini. Kembali Cristiano Lopez. Berpindah ke sisi sebelah kanan, maksudnya ke Marcio Souza. Muhammad Ridwan. Anang Ma'ruf dibayang-bayang oleh Budi Sudarsono. Cristiano Lopez, kembali Lopez.
berusaha melepaskan diri dari kawalan Gunawan dan lagi-lagi diakhiri oleh sebuah Kita lihat upaya bagaimana menjatuhkan wasit diri. mengatakan play on, padahal jelas Lopez ditabrak. Ini akibat dari gerakan-gerakan tangan Lopez yang terlalu banyak melakukan protes yang justru merugikan dirinya dan merugikan tim. Crossing Cristiano Lopez. Masih mudah terbaca barisan pertahanan Sriwijaya FC. Pelanggaran tadi tampaknya dilakukan oleh Marcio Souza terhadap Gunawan, namun wasit kurang memperhatikan. Ya, hingga menit ke-29 terlihat jelas betapa besar peran seorang bek asal Brasil di Sriwijaya yang mengantar mereka menjadi juara Inter Island dan Community Shield. Yang belum bisa main Claudiono asal Brasil karena memang masalah ITC. Ya. Kita lihat bagaimana sentralnya seorang Claudiono yang bahkan disebut-sebut mampu mengimbangi kehebatan seorang pemain belakang Pierre Janka di Arema. Kita lihat bagaimana rapuhnya lini belakang karena Gunawan belum mampu menggantikan peran Claudiono di lini belakang. Menit ke-30 babak pertama, masih 0-0 kedudukan saat ini. Aurel Mahsuda tadi, Danilo Fernando, masih Danilo Fernando. Kembali dipatahkan oleh Bonario Astaman. Firman Utina, umpan lambung jauh ke sisi sebelah kiri Kit Kayamba Gams yang dituju. Bukan offside, masih Kit Kayamba Gams. Pendek saja ke Budi Sudarsono. Terlambat sepersekian detik, Budi Sudarsono menyambut umpan yang diberikan oleh Kit Kayamba Gams. Ya, Gam tadi berharap sprint pendek yang cepat dari Budi untuk mengejar bola. Kita lihat Kolev bagaimana ekspresinya melihat timnya tidak begitu dominan walau Deltras adalah tim promosi. Berbahaya dan gol! Kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh Gunawan. Di benteng pertahanan mereka, bagaimana bola liar yang terlepas dari pengawalan Gunawan berhasil disambar dengan baik oleh kapten ke-11 Deltras Sidoarjo, Ferry Aman Saragi, dan terciptalah satu gol, 1-0. Betul, baru 3 menit yang lalu saya membahas bagaimana Gunawan sangat tidak bisa menggantikan peran Claudiono asal Brazil di lini belakang dari Sriwijaya. Ini memang kerugian yang besar bagi Sriwijaya. Kita lihat bagaimana begitu lamban dan terlambatnya Gunawan mengantisipasi bola, sehingga dengan mudah kita lihat bagaimana Ferry Aman Sregar dengan kepala menempatkan bola yang memperdaya Mubarok. Kita lihat baru beberapa menit kita bahas bagaimana lemahnya Gunawan dalam menjaga lini belakang. Ya. Rubah kedudukan menjadi 1-0 membuat Delta Mania semakin bersemangat untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaan mereka. Bagaimana pada menit ke-31, kapten ke-11 Ferry Aman Saragi berhasil membuat mereka unggul atas Sriwijaya FC yang bertabur bintang. Ya, kekhawatiran kita tadi terbukti bagaimana Deltras bermain tidak inferior, tidak merasa berhadapan dengan tim yang bertabur bintang. Mereka bahkan lebih menunjukkan fighting spirit. Mereka memanfaatkan lini belakang Sriwijaya yang masih sangat rapuh. Kita lihat bagaimana lini belakang Sriwijaya lebih banyak berkonsentrasi bertahan, sehingga membuat Angjuan, kadang-kadang Firman Utina lebih banyak turun membantu pertahanan dan sangat merugikan lini penyerangan mereka. Firman Utina, Budi Sudarsono, sentuhan 1-2 Firman Utina, Arif Suyono kali ini masih berhasil dihalau oleh penjaga gawang Yanuar Fernando.
Ya, ini salah satu hal yang menarik di sepak bola. Kita lihat bagaimana tim promosi mampu mengalahkan tim bertabur bintang, tim yang sudah meraih 2 gelar juara. Sama seperti tim promosi Hercules mengalahkan Barcelona di Nou Camp. Iya. Berusaha melepaskan diri Park Jung-hwan. Pengawalan yang sangat ketat memang senantiasa diberikan oleh Dodok Anang terhadap Park Jung-hwan maupun terhadap Kate Kayamba Gams. Firman Utina, Supardi, Arif Suyono kali ini crossing Arif Suyono, Park Jung-hwan yang tuju, Kate Kayamba Gams. Sebuah scrimmage di depan gawang Delta Sidoarjo gagal dimaksimalkan oleh Kate Kayamba Gams. Musim lalu, Ferry Aman Saragi, pemain yang baru saja menciptakan gol pertama bagi Delta tadi, berhasil menciptakan 2 gol di divisi utama. Ya, dengan terbebaninya konsentrasi Firman Utina dan Ponario untuk juga memikirkan pertahanan, ini membuat trio penyerang Sriwijaya tidak mendapat asis-asis yang baik dari lini tengah, sehingga 3 penyerang ini juga kadang-kadang turun ke lini belakang, membuat pola serangan mereka tidak teratur dengan baik. Kita menyaksikan bagaimana Delta Mania yang juga tidak hanya didominasi oleh kaum muda, tapi juga ada ibu-ibu. Dan update skor pada pertandingan yang lain sore ini, Persijap Jepara masih ditahan 1-1 oleh Persiba Balikpapan. Luar biasa Balikpapan mampu menyamakan kedudukan. Park Jung-hwan, masih ada Dodok Anang, cukup lugas pemain bertahan yang satu ini. Danilo Fernando kurang cermat, jatuh di kaki Kate Kayamba Gams. Cristiano Lopez kali ini kembali terjatuh Lopez. Ya, kita lihat bagaimana Gam sampai kepada posisi yang mestinya memang tidak perlu dia lakukan karena di situ ada Ridwan. Ini memang yang saya katakan tadi, porak-porandanya atau tidak terpola dengan baiknya serangan-serangan atau permainan dari Sriwijaya karena mereka tidak punya lini pengatur di lini tengah yang bagus. Iya. Akibat dari Ponario dan Firman yang juga ikut memikirkan pertahanan karena bagaimana rapuhnya tadi kita lihat aksi Gunawan yang melakukan blunder sehingga tim itu kebobolan 1-0. Pemain yang juga dipercaya sebagai kapten kesebelasan pada musim divisi utama yang lalu oleh Delta Sidoarjo, Ferry Aman Saragi. Sebuah tanggung jawab yang berhasil dibuktikan dengan gol pertama pada menit ke-31 tadi, membuat Delta sementara unggul 1-0 atas Sriwijaya FC, juara Piala Indonesia musim lalu. Beberapa pilar penting Sriwijaya FC musim lalu telah keluar musim ini, di antaranya Hendro Kartiko, Amrizal, Precious, dan juga M. Nasuha. Jenderal lapangan tengah mereka juga sudah tidak memperkuat lagi, Ya, yaitu Zarahan ke Zarahan. Persipura. Ya, Dan 5 pemain yang Opan sebutkan tadi semuanya eksodus ke Persija sekarang di Iya. bawah Rahmat Darmawan. pemain yang melakukan blunder atas gol pertama Delta tadi, Gunawan. Ya, kita lihat bagaimana gerakan-gerakan yang tidak perlu dilakukan oleh Gunawan padahal ini posisi yang berbahaya. Memang tadi saya juga menyaksikan bagaimana terkejutnya saya oleh memasang Gunawan padahal dia punya pemain belakang yang cukup pengalaman di situ, Bobby Satria misalnya. Kembali menghasilkan tendangan bebas yang ketiga bagi Delta Sidoarjo, tampaknya lagi-lagi akan dieksekusi oleh Marcio Souza, mantan striker Persela Lamongan. Kita nantikan bagaimana eksekusi dari Marcio Souza
Kita lihat memang tipikal Amerika Latin, bagaimana mereka dengan akuratnya memanfaatkan bola-bola mati seperti ini. Dan tampaknya kali ini akan menggunakan kaki kiri Marcio Souza. Tampak terlalu dipaksakan, kaki kiri Bung Baris Sihotak. Iya, dan sebaliknya kita lihat bagaimana karena 3 penyerang dari Sriwijaya menjadi benteng. Luar biasa, kembali si Plontos Lopez memiliki peluang, sayang Mubarok lebih cepat. Kita lihat tadi bagaimana ketika menjadi pagar, Kate Kayambagam, Firman Utina dan Budi, dan ketika mereka dapat fast break, tidak ada penyerang Sriwijaya yang menunggu di lini depan. Arif Suyono, pemain yang juga pernah memperkuat Arema Indonesia. Budi Sudarsono berusaha melewati 2-3 pemain sekaligus. Supardi mengangkat bola, Kate Kayambagam yang dituju. Budi Sudarsono, kontrol bola yang kurang cermat dari Budi. Muhammad Ridwan kali ini. Firman Utina, Kate Kayambagam, kembali pelanggaran dilakukan oleh Danilo Fernando terhadap Kate Kayambagam. Tahun ini Danilo Fernando telah berusia 31 tahun. Kate Kayambagam, pemain yang didaulat oleh Ivan Kolev sebagai kapten kesebelasan Sriwijaya musim ini. Firman Utina. Pak Jungwan. Budi Sudarsono. Sayang Masih lemah. sekali, kita lihat bagaimana mestinya ini bola yang selalu menjadi makanan empuk buat seorang Budi. Peluang emas, asis yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana Budi dengan pelan, seperti tidak terlalu menggunakan tenaga, hanya menendang begitu pelan. Hilanglah peluang emas yang dimiliki oleh Laskar Wongkito untuk menyamakan kedudukan, Bung Oban. Masih 1-0. Kedudukan sementara Deltras unggul atas Sriwijaya FC dan nyaris saja disamakan oleh Budi Sudarsono. Arif Suyono, pemain yang masuk menggantikan Octavianus Maniani. Danilo Fernando, sebuah chop. Ya! Masih gagal dimaksimalkan oleh Marcio Souza. Ya, kita lihat bagaimana dengan mudahnya Marcio Souza melampaui 2 pemain belakang. Lebih cepat, lebih tepat melakukan heading. Sayang arahnya yang terlalu melenceng ke sebelah kanan gawang dari Mubarok. 3 menit tersisa babak pertama, kedudukan masih 1-0 bagi tim promosi Deltras Sidoarjo. Tim yang dahulu bernama Gelora Dewata, bermarkas di Bali. Marcio Souza. Khairul Masuda berpindah ke sisi sebelah kanan, yang dituju adalah kapten kesebelasan FAS atau Ferry Aman Saragi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Firman Utina kali ini. Pak Jungwan dituju. Terlalu mudah terbaca oleh Bejo Sugiantoro. Bola-bola atau umpan-umpan dari lini tengah Sriwijaya FC. Kembali menghasilkan kartu sebuah kuning kartu yang kuning ketiga. yang pantas menurut saya. Memang kita lihat bagaimana Gam melakukan gerakan yang bisa berbahaya bagi kaki dari pemain veteran Bejo Sugiantoro. Dan ini adalah merupakan kartu kuning yang ketiga. Kali ini jatuh terhadap kapten kesebelasan Sriwijaya, Kate Kayambagam. Park Jung-hwan yang dituju Kate Kayambagam, 3 pemain depan, kembali Arif Suyono. Ya,
Dan tampaknya keputusan dari wasit Najamuddin terhadap jatuhnya seorang Arief Suyono menunjuk titik putih menghasilkan penalti bagi Sriwijaya FC. Sebuah keputusan yang sangat menguntungkan bagi Sriwijaya FC. Ya, memang terobosan-terobosan berbahaya seperti ini yang perlu banyak dilakukan. Kita lihat bagaimana memang, ya kita lihat ditabrak dari belakang, Bung Opan. Ya. Sehingga sulit untuk mengatakan bahwa ini tidak layak penalti. Iya, kita nantikan mampukah Sriwijaya FC memaksimalkan tendangan penalti kali ini. Sekaligus menyamakan kedudukan 1 menit menjelang turun minum. Tampaknya akan dihadapi oleh Kate Kayamba Gams. Pemain yang musim lalu berhasil menciptakan 14 gol bagi Sriwijaya FC. Kita nantikan Kate Kayamba Gams. Ya, kita lihat ekspresi Kolev menunggu Gam. Kayamba Gams dan wow, gagal Kayamba Gams. Berhasil diblok dengan sempurna oleh penjaga gawang Yanuar Fernanda. Sebuah penempatan bola yang sangat lemah dari kapten kesebelasan Sriwijaya FC. Gagal menyamakan kedudukan Sriwijaya FC. Ya, luar biasa kita lihat memang bagaimana sebelum melakukan tendangan penalti. Kita lihat ada peluang kembali di sini. Namun kembali tidak ada pola. Ya, kita lihat Ponario. Budi Sudarsono, masih Budi. Berusaha melewati 2-3 pemain Budi Sudarsono. Kembali Cristiano Lopez. Masih Sriwijaya FC, Arief Suyono. Pelanggaran kembali dilakukan terhadap Arief Suyono. Ya, kita Kali ini oleh kembali ke Sutikno. Gam tadi, Ya. Bung Opan, bagaimana mestinya dia menenangkan dirinya karena 2 menit setelah dia dapat kartu kuning melakukan pelanggaran terhadap Bejo, dia mengambil penalti dengan kondisi ketenangan pikiran yang masih kacau. Dia mengambil penalti. Kita lihat sayang sekali peluang emas dibuang begitu saja oleh Kate Kayamba Gam. Pada pertandingan lain, Persibo Bojonegoro tertinggal 1-0 oleh tamu mereka PSM Makassar. Ya, kita lihat bagaimana Yanuar mampu mengantisipasi bola, melakukan gerakan dengan timing yang tepat. Sangat disayangkan bagaimana kapten kesebelasan Kate Kayamba Gams gagal memaksimalkan tendangan penalti. Dan tampak Arief Suyono mendapatkan perawatan dari tim medis Sriwijaya FC. Ya, nyaris tidak percaya Ivan Venkov Kolev Ya, melihat peluang emas yang terbuang begitu saja. Dan kita lihat sia-sia perjuangan Arief Suyono menerobos masuk menghasilkan tendangan penalti. Dan sekarang dia mengalami cedera. masih mendapatkan perawatan Arief Suyono. Tendangan bebas bagi Sriwijaya, Firman Utina. Ke tiang jauh Firman Utina. Dan tampaknya wasit Najamuddin baru saja meniupkan peluit panjangnya pertanda bahwa ya, tampaknya belum berakhir, Bung. Hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Delta Sidoarjo. Serangan balik kembali The Lobster. Berbahaya, masuki daerah pertahanan Sriwijaya. Marcio Souza dan wow, nyaris saja disambar oleh Cristiano Lopez. Ya, memang berbahaya seorang Cristiano Lopez. Bagaimana musim lalu kita lihat di Pelita Jaya, dia juga begitu energik, kemanapun dia merangsek bola, dan ini harus diwaspadai oleh lini belakang Dan dari babak Sriwijaya. pertama Deltras unggul 1-0 atas Sriwijaya. Dan ini dia babak kedua, Delta Sidoarjo melawan Sriwijaya FC dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kembali blunder dilakukan oleh Juprianto. Nyaris saja dicuri oleh Cristiano Lopez. Ya, hampir saja terulang kesalahan fatal yang dilakukan oleh Gunawan di babak pertama. Kali ini oleh Jufrianto, beruntung Mubarok dengan cepat mengantisipasi bola.
Mantan pemain Persitara Sutikno, Cristiano Lopez yang dituju. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Ahmad Juprianto terhadap Cristiano Lopez. Supardi. Muhammad Ridwan. Ivan Kolev, mantan pelatih timnas Indonesia. Ya, kita lihat mestinya memang terjadi pelanggaran karena Bejo melakukan menabrak kaki Ridwan di sini, padahal Ridwan memiliki peluang yang cukup bagus dari sisi sayap. Hanya saja wasit mengatakan play on. Anang Ma'ruf. Lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Gagal dikuasai oleh Khairul Masuda tadi, pemain yang baru saja masuk, Dirga Lasut. Musim lalu, Dirga Lasut memperkuat tim divisi utama Persih Tembilahan. Marcio Sousa dikawal oleh dua pemain sekaligus, Arif Suyono dan juga Supardi. Kontrol bola yang kurang cermat dari Ponario Astaman. Lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Sutikno kembali ke Tikno. Maksudnya ke Cristiano Lopez. Ponario Astaman kali ini disapu saja oleh Mujib Ridwan. Berpindah ke kaki Muhammad Ridwan kali ini. Dirga Lasut. Kita lihat bagaimana di sini peran Dirga sebagai pengumpan, sebagai tembok di lini tengah, sebagai jembatan penghubung antara belakang dan depan. Ini yang diharapkan Ivan Kolev, sehingga dengan berani mengeluarkan Budi Sudarsono. Ponario Astaman, Firman Utina, kali ini Arif Suyono. Arif Suyono, sebuah umpan terobosan yang mampu terbaca oleh pemain bertahan Deltras. Firman Utina kembali Kit Kayamba Gams. Masih Kit Kayamba Gams dibayang-bayangi oleh Mujib Ridwan dan juga Anang Ma'ruf. Masih Kit Kayamba Gams. Berusaha melepaskan crossing Kit Kayamba Gams. Ya, memang terlihat sedikit terlalu dipaksakan oleh Gam. Dan memang tidak ada pemain yang datang untuk mengcover atau melindungi atau menerima umpan pendek dari dia. Sehingga Gam melakukan tendangan yang sangat spontan, berbalik menyentuh tubuh dia. Kita lihat bagaimana mulai hidup dengan adanya Dirga Lasut. Memberi umpan pendek tidak berjalan bagus.
Kembali menghasilkan kartu kuning dan tampaknya Ya, kita lihat bagaimana gerakan yang tidak perlu dilakukan oleh Dirga saat menjatuhkan Marcio Sosa. Ya, kita lihat ya mestinya ini hanya pelanggaran biasa, tapi kita lihat reaksi dari Dirga, gerakan kecewa, marah yang membuat wasit mau tidak mau harus memberi peringatan dalam bentuk kartu kuning kepada dia. pemain yang baru saja masuk di awal babak kedua menggantikan Budi Sudarsono. Dirga Lasut langsung memperoleh 1 kartu kuning, sekaligus menjadi kartu kuning yang keempat sepanjang 51 menit pertandingan sore ini. Wow, sebuah tendangan keras yang sangat berbahaya dilepaskan oleh Marcio Souza. Dan ini adalah yang kedua kalinya bola mati melalui kaki Marcio Souza nyaris menjebol gawang Fauzal Mubarok. Ya, kita lihat bagaimana tembakan itu sebenarnya tepat ke tengah, cuma posisi Mubarok yang sedikit tidak tepat. Beruntung dia melakukan keputusan yang tepat, memukul bola, tidak berusaha menangkap, sehingga selamatlah gawang Sriwijaya dari kebobolan yang kedua kali ini. Danilo Fernando, wow, gol! Melalui sebuah sepak pojok, Danilo Fernando menempatkan bola ke tiang jauh dan tampaknya mengenai kepala Marcio Souza, berubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Delta Sidoarjo. Ya, kita lihat bagaimana rapuhnya kembali kita kritik lini belakang Sriwijaya. Mereka hanya memperhatikan bola, tidak marking Marcio yang sangat dekat dengan gawang Mubarok. Kita lihat semuanya terpaku. Ya. Bahkan pemain yang harus mengcover Marcio Sosa menunduk tidak melihat bola. Sebuah kesalahan fatal yang dilakukan lini belakang. 3 pemain belakang. Ya betul, 3 pemain belakang tidak mampu menjaga Marcio Sosa. Sebuah gol yang memang layak dipersembahkan oleh Marcio Sosa sebagai pemain anyar di tim Deltras kali ini. Kembali memecah keheningan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. 2 gol tercipta bagi tim promosi, merubah kedudukan menjadi 2-0 atas Sriwijaya FC. Ya, ini akan menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi Ivan Kolev. Ya. Membenahi lini belakang. Kita lihat bagaimana Gunawan kembali mendapat kartu kuning. Rasa frustrasi membuat dengan mudah timbulnya emosi, dan ini akan sangat berbahaya karena bisa bertabur kartu kuning yang sangat merugikan. Ya, kita lihat memang gerakan tangan yang dilakukan oleh Gunawan membuat Marcio Sosa jatuh dan memaksa wasit untuk mengeluarkan kartu kuning yang kelima kali ini. Satu kartu kuning dan juga 1 blunder berakibat gol pertama bagi Deltras adalah sebuah hasil yang kurang memuaskan bagi seorang Gunawan. Pemain yang pada sore ini dipercaya menempati line up pada pertahanan Sriwijaya FC. Selebrasi Kapten kesebelasan Deltras Ferry Aman Saragi. Ya, kita lihat bagaimana Gam mengecam gol kedua. 3 pemain belakang tidak mampu menjaga Marcio Sosa. Dan 3 pemain belakang tidak ada yang satupun duel dengan Marcio dalam memperebutkan umpan dari sepak pojok yang dilakukan oleh Danilo. Kembali menghasilkan sepak pojok yang kedua pada babak kedua ini bagi Delta Sidoarjo. Kembali Danilo Fernando. Pendek saja ke Tikno. Danilo Fernando mengangkat bola ke tiang jauh. Kali ini terlalu tinggi. Crossing yang dilepaskan oleh Danilo Fernando. Latih Deltras Mustakim tampak cukup yakin, sangat yakin
dengan penampilan tim The Lobster sore ini. Ya, sebuah pertandingan perdana yang mengesankan buat Cak Takim yang pertama kali memimpin Deltras di Liga SL kali ini dan langsung meraih, sedikit lagi bisa meraih 3 poin. Kate Kayamba Gams dari sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanan pertahanan Deltras Muhammad Ridwan kerjasama dengan Firman Utina. Dirga Lasut, pemain yang tentunya diharapkan oleh Kolev mampu memberi dukungan terhadap barisan penyerang mereka. Kayamba Gams, Muhammad Ridwan, lob, Kayamba Gams yang dituju. Kembali ke Ridwan, lepaskan crossing Muhammad Ridwan. Terlalu jauh dari Jungwan. Dibiarkan saja oleh Sutikno dan tampaknya pergantian pemain akan dilakukan oleh Mustaqim. Ya, Widi Susanto tampaknya dipersiapkan. Kita tahu Widi merupakan bek kiri yang tangguh selama ini, berarti ada asumsi bagi Mustaqim untuk memperkuat pertahanan karena mereka sudah unggul 2-0. Musim ini, lini pertahanan Sriwijaya ditinggalkan oleh Haris Yulianto. Pemain yang selama 3 musim memperkuat Sriwijaya FC. Pada lini belakang selain Haris Yulianto, mereka juga kehilangan Amrizal, Precious, Imujiraye, pemain nasional asal Singapura, dan juga Muhammad Nasuha. Ya, kita lihat bagaimana positioning yang bagus dari Marcio Sosa dalam menerima bola. Beruntung Mubarok dengan tepat keluar dari sarangnya. Kita lihat bagaimana kembali lini belakang Sriwijaya terpedaya oleh kecerdikan dari Marcio Sosa dalam mengantisipasi arah bola. Dan pergantian pemain dilakukan oleh Deltras Sidoarjo, ditarik keluar Dodok Anang digantikan oleh Widi Susanto. Ya, artinya memang terjadi perubahan pola permainan mereka dari 3-5-2 menjadi 4-4-2 dengan masuknya Widi yang akan menempati posisi bek kiri. Dan ini adalah merupakan pergantian pemain yang pertama bagi Deltras Sidoarjo sepanjang pertandingan sore ini. Kembali pelanggaran oleh Dirga Lasut. Berusaha menghentikan laju Sutikno. Ya, berbahaya memang. Dan kita lihat bagaimana Dirga harus hati-hati karena dia sudah mendapat 1 kartu kuning. Ini yang membuat dia tidak jadi melakukan gerakan-gerakan protes tadi. Ya, kembali Marcio Souza. Nyaris saja memaksimalkan peluang yang ada. Masih tipis, lebar di sisi sebelah kanan gawang Fauzal Mubarok. Ya, kita lihat posisi dari pemain belakang Sriwijaya sudah tidak begitu disiplin menjaga orang. Mereka lebih konsentrasi, mereka lebih terfokus pada bola. Sehingga dengan mudah mereka terkejut ketika Marcio Sosa berpindah untuk menerima bola di daerah-daerah terbuka. Kamatur, efisien. Instruksi dari coach atau pelatih Deltras Sidoarjo
menginginkan pemainnya bermain secara efisien. Danilo Fernando, kembali pelanggaran oleh Juprianto, mantan pemain Pelita Jaya. Mantan penjaga gawang utama Persela Lamongan, Fauzal Mubarok. Tendangan bola mati kali ini Danilo Fernando ke tiang jauh. Masih mampu digapai oleh Fauzal Mubarok. Masih bertahan 2-0 keunggulan The Lobster atas Sriwijaya FC. Firman Utina kali ini. Arif Suyono. Masih Arif berpindah ke sisi sebelah kiri. Dirga Lasut. Muhammad Ridwan tadi, Firman Utina. Pelanggaran terhadap Firman Utina dikawal oleh dua pemain sekaligus. Pelanggaran tampaknya oleh Widi Susanto. Pemain yang baru saja masuk menggantikan Dodok Anang. Ya, ini sebuah peluang emas. Posisi yang sangat ideal. Hanya beberapa sentimeter dari garis kotak penalti. Kita lihat bagaimana tiga pemain dari Sriwijaya dalam memutuskan siapa yang akan mengeksekusi Gam, Angjuwan atau Firman Utina. Ponario Ya. Astaman. Ponario Astaman. Masih jauh melayang di atas Mister Gawang Yanuar Fernando. Sebuah placing bola oleh Ponario Astaman. Salah satu pemain yang disebut-sebut sebagai pemain kesayangan Ivan Kolev di Indonesia. Ya, kita lihat bagaimana ekspresi dari Henry Senudin sang manajer. dan juga Ivan Kokolev. Dari sisi sebelah kiri Sutikno, kontrol bola yang tidak cermat dari Sutikno menyebabkan bola Delta Sidoarjo kembali terlepas menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Suasana di tribun Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Anang Ma'ruf dipotong saja oleh Kit Kayamba Gams. Ponario Astaman kali ini. Muhammad Ridwan yang dituju. Ataupun Firman Utina. Kembali Ponario Astaman. Kit Kayamba Gams. Muhammad Ridwan. Ya, kita nantikan keputusan dari wasit. Tampaknya mengenai lengan Anang Ma'ruf dan menghasilkan handball sekaligus tendangan. Penalti yang kedua bagi Sriwijaya FC. Ya, kita lihat dengan jelas Ya. bola memang gerakan tangan dari Anang sangat aktif dalam mengganggu arah bola. Sebuah keputusan yang tepat dari wasit Najamuddin. Kita tentunya berharap suasana sportif penuh fair play tetap diusung oleh seluruh pemain atas setiap keputusan wasit. Dan wasit Najamuddin telah memutuskan hadiah tendangan penalti yang kedua bagi Sriwijaya FC setelah bola yang dilepaskan oleh Muhammad Ridwan di kotak penalti Deltras mengenai lengan Anang Ma'ruf. Kita nantikan mampukah Sriwijaya memaksimalkan peluang kedua ini. Ya, menarik kita lihat bagaimana Gam berani mengambil kesempatan kedua. Dia harus melawan mental dia sendiri karena gagal. Apakah dia menembak ke arah yang sama? Ini salah satu daya tarik, Bung, di sepak bola.
Gam bertarung dengan dirinya Kit sendiri. Kayamba Gams dan Luar biasa. gol! Kali ini setelah 2 kali tendangan penalti yang dieksekusi oleh kapten kesebelasan Sriwijaya, Kit Kayamba Gams berhasil merubah kedudukan menjadi 2-1. Ya, nyaris kembali terulang nasib sial karena kita lihat gerakan yang tepat dari seorang Yanuar Fernanda ke arah yang tepat. Hanya saja bola memang lebih cepat beberapa detik dari gerakan dari Yanuar. Maka berhasillah Gam mengalahkan nasib sial yang dialami pertama. Sehingga memperkecil kekalahan menjadi 1-2 di babak kedua ini. Berubah kedudukan saat ini 2-1. Keunggulan masih terhadap Delta Sidoarjo atas Sriwijaya FC. Baru saja Kit Kayamba Gams berhasil memperkecil kedudukan. Ketertinggalan bagi Sriwijaya menjadi 2-1 melalui gol dari Titik Putih. Kembali terjatuh Arif Suyono. Tampaknya menghasilkan tendangan pojok bagi Sriwijaya. Masih tampak kesakitan Sutikno. Marcio Sousa. Ya, kita lihat mudah-mudahan ini tidak membuat anti klimaks di Deltras. Iya. Karena ini bisa saja menjadi second win. Titik balik dari kembalinya rasa percaya diri anak-anak Laskar Wongkito. Tampak pemain senior Firman Utina. Pemain asal Manado, Sulawesi Utara mengeksekusi tendangan pojok bagi Sriwijaya FC dan tampaknya pelanggaran Kit Kayamba Gams terhadap Anang Ma'ruf sebelum menyambut bola crossing dari Firman Utina. Situasi yang sedikit berbahaya bagi Delta Sidoarjo. Melihat penguasaan bola tampaknya semakin didominasi oleh Sriwijaya FC pada babak kedua ini. Sutikno. Danilo Fernando kali ini berhasil menguasai bola. Danilo Fernando. Pelanggaran terhadap Hoirul Masuda dan lagi-lagi dilakukan oleh Dirga Lasut. Ya, ini posisi yang sangat ideal bagi Marcio Sousa atau Danilo Fernando. Kita tahu dua pemain Amerika Latin ini memang sangat piawai dalam menembak bola-bola mati. Kita lihat memang kembali Marcio Sousa yang di Persela Lamongan banyak sekali mencetak gol lewat bola-bola mati seperti ini, Bung Opan. Musim lalu Marcio Sousa memperkuat Semen Padang. Marcio Sousa mengenai benteng pertahanan Sriwijaya FC. Pelatih Persib Bandung tampaknya berada di tengah-tengah publik Delta Mania. Ya, memang hal yang wajar karena mereka akan menghadapi Delta. Wow, tampak sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh dan gol. Danilo Fernando berhasil memperdaya kiper Faisal Mubarak menempatkan bola ke tiang jauh. Merubah kedudukan menjadi 3-1 bagi Delta Sidoarjo. Ya, kita lihat bagaimana pemain belakang dari Sriwijaya membiarkan Danilo dengan leluasa menggiring bola, bahkan melihat peluang. Kita lihat di sini, Bung, ya, bagaimana Ridwan Supardi gagal. Kita lihat tidak ada satupun yang membantu Supardi untuk menghadang gerakan dari Danilo sehingga dia menembak bola dengan akurat ke sisi kiri Mubarok, membuat tim tuan rumah Deltras atau The Lobster unggul 3-1. 3-1 saat ini Deltras berhasil unggul atas Sriwijaya FC melalui gol yang cukup cantik diciptakan oleh Danilo Fernando.
Ya, kita lihat ekspresi Gam bagaimana kecewanya dia. Padahal dia sengaja memperlambat kepulangan dia ke negerinya untuk membela timnas negerinya 1 hari hanya untuk memperkuat Sriwijaya pada laga perdana kali ini. Karena dia tidak akan bisa memperkuat Sriwijaya di laga away 3 hari mendatang melawan Persela Lamongan, Bung. Pelanggaran Kate Kayamba Gams terhadap Cristiano Lopez. Ya, kita lihat salah satu ciri khas Lopez langsung reaktif dalam memprotes wasit, dan ini membuat wasit kadang-kadang begitu saja mengabaikan Lopez walau dengan jelas dilanggar begitu keras oleh Gam. Sebuah hasil yang sangat kontradiktif diperoleh Sriwijaya FC pada pertandingan sore ini sepanjang 73 menit. 3-1 kedudukan sementara. Ya, Sebuah bagaimana hasil yang sangat betul, kontradiktif, Bung. Bagaimana pekan lalu mereka dengan Ya, jayanya mengalahkan Arema di Malang 3-1 dengan skor yang sama dalam laga prestis Community Shield. sebelumnya melawan Persiwa Wamena di bumi Sriwijaya, mereka juga unggul 2-0 pada final Inter Island Cup. Bahkan sebelum final Inter Island mereka secara spektakuler menghabisi Persib Bandung 6-0 Ya, di bumi Sriwijaya. namun sore ini mereka harus menghadapi sebuah kenyataan bahwa sejauh ini mereka telah tertinggal 3-1 oleh tim promosi dari divisi utama Delta Sidoarjo. Cristiano Lopez, Marcio Souza, maksudnya kembali ke Cristiano Lopez, masih Marcio Souza, crossing dan ya! Kembali, Bung, kita lihat bagaimana 6 pemain belakang Sriwijaya dengan kita lihat bagaimana dengan cerdiknya hanya 3 atau 2 pemain penyerang dari Deltras mampu membuat mereka terperangah, tidak mengantisipasi gerakan lawan, semua perhatian hanya ke bola. Untung tendangan masih jauh di sebelah kanan gawang Mubarok, Bung. Sebuah first time yang dilepaskan oleh Ferry Aman Saragi masih tipis di sisi sebelah kanan gawang Sriwijaya FC. Membuat kubu Deltras kembali menahan nafas. Ya, lagi-lagi memang ini catatan khusus buat Kolev. Bagaimana lini belakang yang dia miliki, semua pemain rata-rata konsentrasinya hanya memperhatikan bola, tidak pernah dengan jeli membaca pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Tridente Deltras, Danilo, Lopez, dan Sousa. Firman Utina, tendangan pojok bagi Sriwijaya FC. Berusaha dikuasai sepenuhnya oleh Gunawan. Pencipta gol pertama bagi Deltras Sidoarjo, Ferry Aman Saragi, yang juga didaulat oleh Mustaqim sebagai kapten kesebelasan The Lobster. Pemain yang telah memperkuat The Lobster sejak divisi utama musim lalu. Serangan balik Deltras Sidoarjo kali ini. Danilo Fernando
Marcio Souza, Ferry Aman Saragi, Sutikno yang dituju, dibayang-bayangi oleh Ponario Astaman. Ya, tampaknya sebuah gerakan yang dilandasi rasa frustrasi karena sudah tertinggal 1-0. Kita lihat bagaimana gerakan yang nyaris tidak layak dilakukan oleh seorang pemain nasional seperti Ponario. Kita lihat gerakan kaki yang ya tidak berhenti untuk menghindari benturan dengan Tikno. Sayang memang. Pemain yang telah memasuki usia 34 tahun, Ponario Astaman. Menghasilkan tendangan bebas bagi Delras, tampaknya dihadapi oleh Ferry Aman Saragi. Ke tiang jauh, dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Sriwijaya FC Fauzal Mubarok. Ya, kembali peluang bagi Sriwijaya FC. Masih gagal dimaksimalkan oleh Arief Suyono tampaknya. Iya, sayang sekali memang padahal peluang begitu bagus, umpan yang akurat dari Gam. Kita lihat bahwa ya flying kick yang dilakukan Arief Suyono terlalu lemah dan melenceng di sebelah kanan dari gawang Yanuar Fernanda. Dalam 4 pertemuan sebelumnya antara kedua tim, masih didominasi oleh Sriwijaya dengan 2 kemenangan, 1 kemenangan bagi Deltas Sidoarjo dan 1 hasil draw. Dan kemenangan sore ini tampaknya membuat kedudukan menjadi sama. Masing-masing memperoleh 2 kemenangan dan 1 kali draw. Tersisa 12 menit lagi bagi Deltas Sidoarjo untuk membuktikan bahwa mereka layak untuk kembali menghuni kompetisi paling panas di Indonesia, Jarum Indonesia Super League. Ponario Astaman melebar ke kanan, yang dituju adalah Supardi. Masih Supardi, pendek saja ke Arief Suyono. Dibuang saja oleh Sutikno. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Tampaknya Sriwijaya FC kembali akan melakukan pergantian pemain. Bersiap-siap masuk Mahyadi Panggabean. Ini dia Mahyadi Panggabean, mantan punggawa Persik Kediri masuk. Ya, memang sebuah upaya yang kedua dilakukan oleh Kolev dengan memasukkan Mayadi. Kita lihat memang Angjuan sepertinya memang kehabisan stamina karena dia lebih banyak turun mencari bola dibanding menunggu sebagai striker. Iya. Kembali berhasil dikuasai oleh Cristiano Lopez. Dikawal oleh 2 pemain sekaligus. Kali ini Cristiano Lopez gagal mengontrol bola dengan baik. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Dan tampaknya Mustaqim bersiap-siap untuk kembali melakukan pergantian pemain. Tampak pemain bernomor punggung 28 Wahyu. Ya, kita lihat pernyataan Mustaqim, dia memasukkan Wahyu khusus untuk mengantisipasi gerakan-gerakan eksplosif dari Mayadi. Ini yang menarik di sepak bola, Bung, bagaimana antara pelatih melakukan kontra strategi. Begitu Mayadi masuk, Mustaqim langsung menyiapkan Wahyu yang lebih segar untuk
memarking habis gerakan-gerakan berbahaya dari seorang Mayadi. Arif Suyono, masih Arif gagal melewati 3 pemain, berhasil direbut oleh Sutikno. Firman Utina dan Firman Utina, ya, Ket Kayamba Gams. Ya, peluang emas yang begitu bagus kembali gagal dimanfaatkan oleh Gam. Patut disayangkan bagaimana peluang yang begitu terbuka tadi. Firman Utina dan juga Ket Kayamba Gams masih gagal membobol gawang Delta Sidoarjo. Tinggal berhadapan dengan kiper. Wow, masih play on. Ya, Anda lihat Bung bagaimana gerakan dari Marcio Sosa kembali mengecoh pemain belakang dari Sriwijaya yang sepertinya tidak tahu di mana posisi Marcio Sosa dan mereka hanya bisa terkejut ketika sudah berdiri di belakang mereka. Kembali serangan masih datang secara bergelombang dari Sriwijaya FC. Ket Kayamba Gams dan ya, Arif Suyono masih gagal. Peluang yang sama kembali diperoleh oleh Arif Suyono, tinggal berhadapan dengan kiper Delta Sidoarjo. Crossing dari Ponario Astaman, kali ini Ket Kayamba Gams yang dituju. Luar biasa Yanuar memang. Dia layak menjadi salah satu kandidat Ya, MVP, Most Valuable Player pada pertandingan sore ini. Karena tercatat 5 kali mampu menggagalkan peluang emas dari menit pertama yang Ya. dimiliki oleh penyerang-penyerang Sriwijaya. salah satunya adalah tendangan penalti. Ya, kita pada lihat babak bagaimana pertama. reaksi yang tepat, timing, menutup, dan mempersempit jarak tembak yang dilakukan oleh Arif Suyono. Walau harus kita lihat bagaimana kesakitan perutnya Bung. Hanya dalam tempo 2 menit, Yanuar Fernando berhasil melakukan penyelamatan gemilang. Setelah sebelumnya, sebuah bola pendek dilepaskan oleh Ket Kayamba Gams, berhasil dipatahkannya. Kemudian Arif Suyono, racing bola, Arif Suyono juga berhasil dipatahkan oleh Yanuar Fernando. Sebelumnya pada babak pertama tadi, Yanuar juga berhasil mematahkan tendangan penalti yang dilepaskan oleh Ket Kayamba Gams. Ya, dan nyaris berhasil menggagalkan penalti yang kedua. Hanya Ya. saja terlambat beberapa detik. Dan kita perhatikan bagaimana tinggi tubuh yang rasanya memang tidak begitu ideal, tapi begitu cepat, timing yang tepat, dan akselerasi yang selalu tepat ke arah tembakan-tembakan yang menuju ke gawang dia. Kita lihat bagaimana tidak dengan kaki, dengan perut, dengan berjibaku dia selalu mampu menggagalkan peluang emas yang dimiliki bomber Sriwijaya Ket Kayamba Gams. Dan tampaknya pelatih Mustaqim melakukan pergantian pemain yang kedua. Yang ketiga bagi Delta Sidoarjo, menarik keluar Marcio Souza. Ya, kita lihat bagaimana Marcio Souza 3 pemain hanya meloncat, bahkan 1 menunduk. Tidak ada satupun pemain belakang Sriwijaya yang langsung duel head on memperebutkan bola dengan Marcio Souza. Kembali serangan melalui Arif Suyono. Sebuah keputusan yang terlalu terburu-buru oleh Arif Suyono. Tendangan yang dilepaskannya masih jauh melayang di atas mister gawang Yanuar Fernando. Dalam gerak lambat kita melihat bagaimana pergerakan dari belakang, coming from behind, Ya, kita yang lihat, dilakukan betul, Arif Bung. Suyono. Rasanya dalam beberapa menit terakhir sudah 4 peluang dibuang begitu saja oleh penyerang-penyerang Sriwijaya. Tampaknya ini dilandasi rasa percaya diri yang kurang setelah tertinggal cukup menyolok 1-3. Musim lalu Arif Suyono memang tampil cukup produktif, berhasil mengemas 7 gol bersama Sriwijaya FC.
Ponario Astaman. Pelanggaran kali ini oleh Wahyu, pemain pengganti dari Delta Sidoarjo. Ya memang ini yang kita katakan tadi, Wahyu memang ditugaskan oleh Mustakin untuk sebagai destroyer. Terutama target dia bukan cuma Ponario, kita lihat bagaimana Mustakin menyebut nama Mayadi tadi. Ya. Kembali peluang, ya. Lagi-lagi peluang terbuka bagi Sriwijaya FC masih gagal membuahkan gol. Ya 5 peluang emas Bung dalam tempo 20 menit terakhir. Kali ini Mayadi yang gagal memanfaatkan umpan matang. Kita lihat bagaimana kontrolnya sudah cukup bagus. Tembakan kaki kiri yang melenceng jauh di sebelah kiri gawang. Mahyadi Panggabean kali ini jauh lebar di sisi sebelah kiri. Ponario Poponas Taman, Arif Suyono yang dituju namun lebih dekat ke Bejo Sugiantoro. Luar biasa Bung, semua penyerang-penyerang Sriwijaya yang memiliki peluang nyaris tidak berkutik menghadapi ketangguhan dari Januar Fernanda. Ya kembali Mustakin memasukkan Fahmi. Kita tahu Fahmi selama ini lebih berperan sebagai holding midfielder, gelandang bertahan. Praktis ingin memperkuat lini pertahanan mereka karena pertandingan tinggal beberapa menit lagi. Mereka unggul 3-1. Kita lihat di tayang ulang barusan bagaimana fatalnya gerakan dari Gunawan tadi sebagai pemain belakang. Ya. Dia tidak berhadapan langsung dengan Fas, tapi justru membelakangi Fas sehingga dia tidak lihat gerakan cepat yang dilakukan Fas. Dan blunder itu menjadi awal pertama kebobolan gawang Sriwijaya, Bung. Masih dikuasai oleh Wahyu. Sebuah crossing ke sisi sebelah kiri berusaha dikejar oleh Sutikno. Dibayang-bayang oleh Supardi. Gagal melewati Arif Suyono, pergerakan Sutikno. Supardi kali ini. Firman Utina. Kontrol bola yang kurang cermat dari Firman Utina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Tersisa beberapa detik lagi babak kedua. Masih tertinggal Sriwijaya FC, tim bertabur bintang, juara Inter Island Cup dan juga Community Shield musim ini. Atas tim promosi dari divisi utama Delta Sidoarjo, tim yang berhasil menghuni posisi runner up pada divisi utama musim lalu di bawah Persibo Bojonegoro. Tersisa 2 menit tambahan waktu. Mampukah Sriwijaya FC memperkecil ketertinggalan mereka saat ini? Atau Delta Sidoarjo mampu menunjukkan kepada Indonesia bahwa mereka layak untuk kembali bercokol pada kompetisi level tertinggi di Indonesia, Jarum Indonesia Super League. Arif Suyono, Firman Utina, Fahmi, pemain paling senior di kubu Delta Sidoarjo. Dirga Lasut, Supardi kali ini, sebuah crossing jauh ke depan yang dituju adalah Kate Kayamba Gams. Sutikno kali ini berusaha dikejar oleh Cristiano Lopez. Masih untung Fauzal Mubarak datang menyambut bola.
Ponario Astaman. Masih Popon Astaman. Dirga Lasut, Popon Astaman, lebar ke kanan. Supardi. Kembali dipatahkan oleh Anang Ma'ruf. Tersisa beberapa detik lagi. Sriwijaya FC dan pelanggaran kali ini. Wow, sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji oleh pemain Sriwijaya FC terhadap Fahmi. Ya, tindakan yang berbahaya bagi Ridwan. Ya, Yang jelas-jelas melakukan pemukulan di depan wasit. Melakukan gerakan yang sangat tidak perlu. Tampaknya dilandasi rasa frustrasi, Bung. ya. Kita nantikan keputusan dari wasit Najamuddin melihat tindakan yang sangat tidak terpuji dilakukan oleh pemain Sriwijaya FC. Tampaknya Muhammad Ridwan setelah menerima sliding dari Fahmi. Ya, tampaknya dia emosi, tidak bisa menerima. Kita nantikan Ya. keputusan wasit Najamuddin. Ya, dan tampaknya keputusan tegas diberikan oleh wasit Najamuddin terhadap Muhammad Ridwan dengan memberikan kartu merah, Bung. Ya, memang sulit untuk Najamuddin tidak mengeluarkan kartu merah. Mau kita lihat bagaimana Ya. dari gerakan memang pemukulan itu disengaja oleh mantan bek Pelita ini. Ini sangat disayangkan. Pemain senior sekelas Muhammad Ridwan masih mampu terpancing emosinya, sekaligus melahirkan kartu merah bagi Muhammad Ridwan. Ini adalah merupakan kartu merah yang kedua sepanjang 4 hari penyelenggaraan Jarum Indonesia Super League di awal musim ini. Pertandingan sore ini berlangsung sangat keras, terbukti dari kartu yang telah dikeluarkan oleh wasit Najamuddin sejauh ini. Dari catatan yang kami miliki sudah 7 kartu kuning ditambah 1 kartu merah yang baru saja diperoleh Muhammad Ridwan. Tendangan bebas pada detik-detik akhir babak kedua bagi Sriwijaya FC dihadapi oleh Kit Kayamba Gams dan juga Mahyadi Panggabean. Kita nantikan. Mahyadi Panggabean masih lemah, mampu terbaca oleh penjaga gawang Yanuar Fernando. Tendangan bebas yang dilepaskan oleh Mahyadi Panggabean sekaligus menjadi tendangan yang terakhir dan menjadi penutup babak kedua sekaligus mengakhiri pertandingan sore ini, berakhir dengan kedudukan 3-1